Hai semua, kenalin aku Deo. Aku Ruben. Aku Lisha. Aku Jessie. Hai semua, kembali lagi ke podcast kita. Kali ini kita akan masuk ke episode 2. So, enjoy guys. Hai Jessie, gimana? Kamu sudah melihat pertandingan pencak silat tadi malam? Hai Lisha, aku sudah melihatnya. Pertandingan itu sangat keren. Ngomong-ngomong, aku juga sudah menganalisa pertandingan tadi malam untuk tugas PJOK. Jadi, teknik dasar yang digunakan adalah teknik kuda-kuda, teknik sikap pasang, teknik arah, teknik pola langkah, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik tangkisan, dan teknik guntingan. Aku juga melihat bahwa kelompok Indonesia sangat berenergi dan bersemangat. Wah, kamu keren. Jika begini kan aku sudah tidak bingung dengan tugasnya. Oh iya, Lisha, besok temenin aku sama Deo ke pasar ya. Baiklah, tapi memangnya kamu ingin membeli apa? Jadi, kita besok ingin membeli keperluan usaha Jessie. Kita mau membeli bahan utama membuat yogurt dan bahan-bahan untuk membuat kemasan juga. Kalau gitu Jess, apakah kamu udah ada ide untuk kemasannya mau gimana? Tentu aku udah ada ide dong, yaitu kemasan yang aku pakai menggunakan botol agar lebih praktis. Lalu nanti aku akan menempelkan stiker yang memiliki desain sangat unik, yaitu dengan menggambarkan daerah asal kita seperti gambar Tugu Malang. Jadi, orang yang membeli produkku akan tahu bahwa produk ini dibuat di kota Malang. Keren. Baiklah, besok akan aku temani. Tapi Jess, apakah kamu sudah yakin dengan bahan utama pembuatan yogurt? Dari yang aku baca di buku resep ayahku, kalau cara membuatnya tinggal panaskan susu murni dengan api kecil sambil diaduk-aduk selama 30 menit. Setelah itu angkat dan dinginkan. Setelah sudah, masukkan bibit yogurt. Gitu aja sih. Oh, gitu. Baiklah. Oh iya Deo, ayah kamu punya badan usaha milik swasta kan? Boleh tahu nggak perannya apa? Biar aku makin paham nih tentang badan usaha gitu. Iya bener Jess, boleh ini aku jelasin ya. Peran BUMS itu dapat membantu peningkatan pendapatan negara dengan cara membayar pajak, menciptakan lapangan kerja, dan membantu pemerintah meningkatkan produksi produk dalam negeri. Terus interaksi sosial tentang BUMS itu apa aja sih? Interaksi sosial tentang BUMS itu contohnya kita sebagai perusahaan membutuhkan karyawan atau pegawai lebih untuk mengerjakan sesuatu. Interaksi sosial juga dapat membangun sinergitas dalam suatu kelompok loh. Oh gitu, jadi interaksi sosial itu penting ya guys? Iya dong. Ngomong-ngomong, kalian paham gak sih tentang peran Roh Kudus dalam gereja dan iman Katolik? Oh, yang pelajaran agama tadi ya, paham dong. Apa tuh perannya? Roh Kudus berperan menyatukan seluruh umat beriman yang berhimpun untuk mengambil bagian dalam komunio Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam page 14-53 Yesus Kristus, bagian Kisah Para Rasul ayat 2:16-17. Wah, Deo tahu banyak ya tentang Roh Kudus. Iya dong, karena aku anak baik. Oh iya, ngomongin soal pelajaran, tadi kan ada ulangan bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak jawaban tentang struktur dan kebahasan negosiasi? Tahu dong, kemarin kan udah dijelasin. Apa ya jawabannya? Aku lupa soalnya. Secara umum, teks negosiasi mempunyai struktur, orientasi, yaitu pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi, biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua adalah permintaan, yaitu di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah penawaran, di mana penawaran merupakan suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar dari pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Yang selanjutnya adalah persetujuan, yaitu kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak.
terakhir adalah penutup, yaitu akhir dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Buat kebahasaannya apa, Ben? Untuk kebahasaannya, yang pertama adalah bahasa persuasif, yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contoh kalimatnya, bagus itu Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang kedua adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya, kualitas kaos ini setara dengan yang impor. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Oh, gitu ya. Makasih, Ben. Aku jadi paham. Guys, sama satu lagi itu tugas sejarah Indonesia yang kemarin kalian paham nggak? Yang tentang kerajaan Islam kan? Iya, bener, Jess. Ngomong-ngomong nih ya, ada yang tahu nggak apa aja kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Aku. Ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Banten, kerajaan Goa Talo, dan juga kerajaan Ternate dan Tidore. Lalu, ada bukti-bukti adanya kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya, peninggalan kerajaan Samudra Pasai, yaitu tulisan di nisan makam Sultan Malik As-Saleh, berita dari Marco Polo dan Ibnu Battuta, serta kronika Raja Pasai. Lalu, peninggalan dari kerajaan Aceh ada Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Pintu Kop, makam Sultan Iskandar Muda, dan uang emas kerajaan Aceh. Lalu, peninggalan kerajaan Demak ada Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, makam Sunan Kalijogo, Soko Guru, Pawestran. Wih, keren Deo. Oh iya guys, kalian ada yang tahu unsur-unsur dalam membuat peta nggak? Aku tahu, Ben. Jadi unsur-unsur dalam pembuatan peta tuh harus ada judul, petunjuk arah, legenda, skala, simbol, inset, garis tepi, dan juga warna. Nih, sekalian aku kasih tahu tentang macam-macam peta. Jadi, peta itu ada berbagai macam. Yang pertama, berdasarkan isinya ada peta umum dan peta khusus. Berdasarkan skalanya ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala kecil, dan juga peta skala geografi. Nah, yang terakhir ini lumayan banyak. Jadi, jenis peta berdasarkan bentuknya ada peta datar atau peta 2 dimensi, peta timbul, peta digital, peta garis, dan peta foto. Jangan sampai lupa, Ben, biar nanti tugasnya nggak salah. Oh, gitu ya. Oke deh, makasih Alicia. I was too tired to do anything every word. Licia, apaan sih? Kok tiba-tiba ngomong pakai bahasa Inggris? By the way, kamu lagi capek ya? Haha, itu materi pelajaran sasi minggu lalu tentang to very enough. Aku nih lagi latihan tahu, mumpung ada kalian biar nggak lupa. Oh iya, makasih ya udah diingetin. Kalian nyadar nggak sih kalau kita terlihat berenergi membahas tentang pelajaran-pelajaran ini? Iya, bener banget. Kenapa kita bisa bersemangat? Soalnya kita memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, yaitu dengan cara kita bertanya terkait tugas-tugas, agar kita saling memahami tugas yang ada. Jadi, tujuan kita sama kan? Terus, kita juga ada rasa semangat yang muncul sendiri, sehingga dari awal kita berbicara hingga saat ini, kita tidak ada beban dan enjoy dalam membahas topik yang kita bicarakan. Oh, iya bener. Bisa-bisanya aku nggak sadar. Sama satu lagi, kita menyadari kelebihan dan kelemahan satu sama lain dalam pelajaran. Jadi kita saling bertanya dan saling melengkapi. Jadi ini juga dapat membangun sinergitas dalam suatu kelompok kan? Nah, bener banget. By the way, jangan lupa besok ya, kita ada janjian untuk ke pasar. Oke, Jessie. Begitu dulu pembahasan kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
See you guys.